Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13, saya Firman Andriansyah, rekan saya Martamed Wirapajijaya, izin menyampaikan terkait dengan tugas proyek kelas mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi, kelas F, dengan judul Evaluasi Efektivitas Implementasi pada Integrated Control and Monitoring Well System di Pertamina EP Zona 4 Filimau. Terkait dengan pendahuluan, Filimau merupakan salah satu wilayah kerja Pertamina EP Zona 4 yang memiliki struktur penghasil minyak dan gas yang masih aktif di antara struktur Limau Timur, Limau Tengah, dan Limau Barat, dengan produksi saat ini kurang lebih 5.000 barel oil per day. Pada bulan Juni 2023, Pertamina EP Zona 4 Limauwil melakukan penerapan teknologi Integrated Control and Monitoring Well System. Sistem ini merupakan langkah maju dalam industri minyak dan gas, memungkinkan pengolahan lapangan yang lebih efisien dan efektif, serta memastikan ketersediaan energi yang lebih stabil. Selain itu, sistem ini juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang real-time, yang akurat, yang dapat mengoptimalkan produktivitas dan mengurangi potensi resiko di lapangan. Terkait dengan rumusan masalah, yang pertama, bagaimana praktik bisnis di Pertamina EP Zona 4 Filimau pada penerapan sistem Integrated Control and Monitoring Well System? Yang kedua, apakah dampak yang efektif yang diperoleh perusahaan dengan penerapan sistem Integrated Control and Monitoring Well System di Pertamina EP Filimau? Yang ketiga, apakah benar dengan penerapan sistem Integrated Control and Monitoring Well System, maka indeks kepuasan dari operator terhadap perusahaan meningkat? Kemudian dari tujuan penelitian, yang pertama, mengidentifikasikan model bisnis di Pertamina EP Zona 4 Filimau pada penerapan Integrated Control and Monitoring Well System dengan menggunakan bisnis model Canvas. Yang kedua, terkait dengan mengetahui apakah dampak efektif antara penerapan sistem Integrated Control and Monitoring dengan kinerja perusahaan. Yang ketiga, mengetahui apakah dengan sistem Integrated Control and Monitoring Well System ini, maka indeks kepuasan pegawai terhadap perusahaan akan meningkat. Terkait dengan manfaat penelitian, bagi perusahaan memberikan evaluasi terkait efektivitas dampak aplikasi penerapan sistem Integrated Control and Monitoring, serta mendapatkan feedback berupa indeks kepuasan operator. Yang kedua, bagi penulis, mampu membuat karya tulis yang dapat memberikan pengetahuan tentang efektivitas penerapan sistem Integrated Control and Monitoring Well System terhadap kinerja perusahaan, serta tingkat kepuasan operator. Yang ketiga, manfaat bagi akademis, memperkaya konsep tentang penerapan sebuah sistem dan hubungan dengan kinerja perusahaan. Terkait kajian dan pustaka, serta dasar teori. Yang pertama, mengenai sistem control and monitoring. Sebagai pilot project, maka pemasangan monitoring ini dipasang di 10 unit pada well atau sumur produksi di wilayah Limauwil. Kemudian di sumur tersebut merupakan sumur dengan menggunakan second pump atau pumping unit, dikirimkan via jaringan komunikasi CDMI ke main application server yang ada di Jakarta. Main application server ini kemudian melakukan kalkulasi performance, dan kemudian data-data hasil kalkulasi tersebut dikirimkan ke database yang ada di web server atau lokal server yang ada di Jakarta juga. Kemudian keempat modem yang khusus difungsikan sebagai pengirim SMS juga dipasang di main server Jakarta yang digunakan untuk alarm system via SMS
jika terjadi sesuatu pada sumber yang dipantau tersebut. Misal ketika sumber-sumber tersebut mati atau terjadi gangguan. Terkait dengan efektivitas, menurut Sadarmayanti bahwa efektivitas merupakan suatu tolak ukur yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang dapat dicapai. Berdasarkan dari pengertian efektivitas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi suatu target, maka target tersebut akan dilihat sejauh mana tingkat keberhasilan dari beberapa indikator yang ada. Jika tingkat keberhasilannya melebihi ekspektasi, maka target tersebut mencapai suatu yang telah diharapkan. Yang kedua terkait dengan bisnis model canvas, yaitu ada 9 blok untuk mengetahui penciptaan sebuah nilai tambah terkait dengan customer segment, kemudian value proposition, terkait dengan customer relation, channel, revenue stream, kemudian terkait dengan key resource, key activities, key partnership, dan yang terakhir cost structure. Berikut adalah penelitian dahulu. Ada beberapa penelitian terkait dengan efektivitas di beberapa subjudul. Next. Terkait dengan metode penelitian. Sesuai dengan flowchart di atas, di samping, mulai dari studi lapangan, rumusan masalah, studi literatur, sampai dengan analisa dan kesimpulan dan saran. Penelitian ini merupakan penelitian untuk melihat efektivitas penerapan teknologi integrated control and monitoring well system yang berdampak pada kinerja perusahaan dengan menurunnya loss production opportunity serta tingkat kepuasan operator. Kemudian lokasi dan penelitian. Dalam penelusuran ini, peneliti melakukan penelitian di Pertamina EP Field Limau yang ada di Sumatera Selatan dalam kurun waktu Oktober 2023 sampai Juni 2023 sampai Oktober 2023 dengan rekomendasi sebanyak 40 orang dari fungsi maintenance dan production operation. Terkait dengan kisi-kisi ada 8 variabel dan indikatornya ada 28. Yang pertama, variabel pertama terkait dengan kualitas layanan, kedua kualitas sistem, ketiga kualitas informasi, keempat kualitas terkait dengan proses, kualitas kolaborasi, penggunaan sistem, dan kepuasan pengguna, yang terakhir terkait dengan manfaat perusahaan. Next. Terkait dengan struktur equation modeling atau partial least square, penulis menggunakan aplikasi Smart PLS sebagai alat untuk mengukur masing-masing hubungan antar variabel pada penelitian ini. Dalam Marketing Bulletin tahun 2013, Structural Equation Modeling atau SEM adalah metode analisis data multivariat generasi kedua yang sering digunakan dalam riset pemasaran karena dapat menguji model klausal linear dan adiktif yang didukung secara teoritis. Penulis menggunakan 2 langkah penggunaan pada SEM PLS, yaitu meliputi outer model untuk menentukan hubungan antar variabel dengan indikator yang diamati dan penilaian dalam atau inner model menentukan hubungan antar variabel laten, independen, dan dependen. Terkait dengan hasil dan pembahasan akan dijelaskan sama Saudara Wira. Baik, terima kasih Mas Firman. Selanjutnya akan kami jelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Di sini yang pertama yaitu Business Model Canvas dalam penggunaan Integrated Control and Monitoring Well System Field Limau di PT Pertamina EP Zona 4. Yang pertama di sini ada key partner. Untuk Ketmarta di sini ada kemitraan dengan penyedia teknologi untuk sistem monitoring dan kontrol. Terus yang kedua ada kemitraan dengan penyedia layanan internet. Selanjutnya untuk sisi cost structure
Yang pertama ada biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem, kedua ada biaya operasional server pusat, ketiga ada biaya layanan internet, keempat ada gaji dan tunjangan tim teknis, dan yang terakhir di sini ada biaya penggunaan hardware dan upgrade software integrated control and monitoring well system field. Sedangkan di sisi key aktif di sini kita ada pengumpulan data dari sumur-sumur ISP dan pompa angguk. Ada pengiriman data secara real time ke server pusat. Yang ketiga, pengembangan dan pemeliharaan sistem. Dan yang terakhir ada layanan pelanggan dan dukungan teknis. Dari sisi key resource ada sistem integrated control and monitoring well system. Yang kedua ada server pusat di Jakarta. Ketiga ada akses internet. Keempat ada tim teknis untuk pemeliharaan sistem. Sedangkan di sisi value provision ada yang pertama monitoring real time yang akurat untuk sumur-sumur migas dengan pompa angguk. Kedua ada master data sumur-sumur migas dengan pompa angguk. Ketiga kemampuan mengendalikan operasi sumur-sumur ISP dan pompa angguk secara efisien. Yang keempat, aksesibilitas dari mana saja dengan koneksi internet. Yang kelima, memberikan analisa data kerusakan pompa angguk untuk sumur-sumur migas secara tepat. Dan keenam ada mempercepat proses maintenance pompa angguk. Dan yang terakhir, menurunkan loss protection opportunity pada sumur migas. Sedangkan dari sisi customer relationship di sini, yang pertama layanan pelanggan untuk dukungan teknis dan pemecahan masalah. Yang kedua ada pelatihan untuk penggunaan sistem. Yang terakhir ada kemitraan jangka panjang dengan PT Pertamina EP Zona 4. Sedangkan dari sisi customer segment, yang pertama yaitu PT Pertamina EP Zona 4 sebagai pemilik dan pengelola lapangan minyak dan gas yang diwakili oleh fungsi operation dan fungsi maintenance. Yang kedua yaitu PT Pertamina Persero sebagai pemegang saham, PT Pertamina EP SKK Migas sebagai regulator usaha hulu migas Indonesia. Untuk channelnya di sini ada dua, yaitu yang pertama akses melalui web browser, desktop PC, notebook, tablet, dan smartphone. Yang kedua ada koneksi ke server pusat di Jakarta. Sedangkan dari sisi revenue stream, adanya penurunan loss protection opportunity pada sumber migas, sehingga produksi migas tidak berkurang. Dan yang kedua di sini ada optimasi produk produksi migas dengan analisa data secara real time dengan tingkat akurasi yang tinggi. Selanjutnya, di sini ada analisa efektivitas integrated control dan monitoring well system field menggunakan SEM, Structural Equation Modeling, dan PLS, Partial Least Square, di mana kita menggunakan metode yang pertama evaluasi outcome model. Di sini menggunakan yang pertama uji convergent validity, yang kedua ada uji discriminant validity, yang ketiga ada uji composite reliability and Cronbach alpha. Sedangkan untuk evaluasi inner modelnya, kita di sini yang pertama menggunakan uji Page coefficient, kedua menggunakan uji goodness of fit, dan terakhir menggunakan uji hipotesis. Untuk selanjutnya, kita di sini ada data kuantitatif hasil penerapan Integrated Control and Monitoring Well System FIT 5 di PT Pertamina EP Zona 4. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa adanya perubahan penurunan loss protection opportunity pada sumur migas pumping unit FIT 5 sesudah penggunaan Integrated Control and Monitoring Well System Field 5 di PT Pertamina EP Zona 4 dari 1.345 barel per bulan menjadi 138,5 barel atau menurun sebesar 90%, dan durasi downtime mengalami penurunan dari 162 jam menjadi 20 jam atau terjadi penurunan sebesar 88%. Selanjutnya untuk kesimpulan dan sarannya, di sini untuk kesimpulan,
Berdasarkan hasil analisa efektivitas dengan metode SAM PLS, didapatkan bahwa penerapan Integrated Control and Monitoring Well System dapat dikatakan sudah efektif, serta tingkat kepuasan pelanggan menjadi meningkat. Dan yang kedua di sini, penerapan Integrated Control and Monitoring Well System dapat menurunkan LPO dari 1.345 barel per bulan menjadi 138,5 barel atau menurun 90%, serta mengurangi durasi downtime dari 162 jam menjadi 20 jam. Sedangkan untuk sarannya, yang pertama di sini kita perlu dilakukan modifikasi pada engine sucker rod pump untuk dapat dimanfaatkan sebagai source power supply. Yang kedua, perlu adanya penambahan layanan jasa seluler guna menunjang performance penerimaan dan pengiriman data. Dan yang terakhir, penambahan monitoring sistem pada artificial lift lainnya, sehingga makin dapat menekan jumlah downtime peralatan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.